Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin ngebahas kembali teman-teman bagaimana cara live streaming pakai OBS teman-teman. Karena masih banyak banget ya, masih banyak kurang tahu, kurang paham juga teman-teman. Nah kali ini dalam video kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara nih untuk live streaming, tapi kita gunakan live streamingnya banyak. Nah bisa lebih dari 2, 3, 4, 5 bahkan. Kalau misalkan speed komputer kalian bagus juga bisa sampai 30 streaming dalam satu hari. Nah sebenarnya saya kasih tahu dulu sebenarnya trik untuk live streaming seperti ini adalah menurut aku cuan banget ya. Kalau kita semakin banyak live streaming teman-teman, itu akan semakin banyak pendapatan kita setiap harinya. Nah bagaimana caranya agar kita bisa live streaming? Bang, gimana bang kalau misalkan live streaming cuma satu video aja tapi itu seharian full? Tetap aja teman-teman, kalau kita menggunakan live streaming cuma satu video, karena saya sudah merasakan juga teman-teman, saya pernah seharian saya full live streaming satu video ya. Satu video itu berapa jam ya seharian ya, mungkin bisa 20 jam lebih gitu ya. Dan pendapatannya satu video itu cuma dapat kurang lebih berapa ya? Kurang lebih itu dari penonton 1000 ya, 1000 view ya. Jadi itu kurang lebih kalau nggak salah cuma dapat 15.000. Nah, kalau misalkan kita live streaming banyak teman-teman, taruhlah ya dibikin sedikitnya ya. Kita misalkan seharian satu video 10.000. Kalau kita live streaming 10 video, udah 100 video, 100.000 gitu dalam satu hari. Kan lumayan banget kalau misalkan itu dari live streaming aja. Belum kita kalau misalkan upload video setiap harinya. Nah, kita otomatis akan mendapatkan pendapatan juga dari video reguler ataupun video yang biasa kita upload. Bukan streaming ya, tapi kalau misalkan kita menggunakan live streaming dari satu hari itu 10 live streaming, coba bayangkan aja kali ini ini motivasi ya sebenarnya ya. Itu tergantung ya, misalkan RPM yang kita dapatkan tergantung konten yang digunakan live streaming tersebut itu terkena copyright ataupun klaim hak cipta atau enggaknya gitu ya. Kalau misalkan full nggak ada klaim hak cipta, otomatis dari 1000 view itu kurang lebih saya bisa mendapatkan 7.000 teman-teman dari 1000 view ya. Tapi kalau misalkan yang terkena copyright ataupun klaim hak cipta ya, kurang lebih misalkan dari 1000 view itu 2.000 teman-teman ya, 2.000 ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman, semakin lama kita live streaming otomatis semakin banyak iklan-iklan yang masuk di dalam tengah-tengah live streaming kita teman-teman. Dan itu mungkin bisa tidak terhitung ya kalau misalkan seharian full kita live streaming teman-teman ya. Nah, dalam video kali ini mungkin bisa membuat motivasi kalian semuanya yang pengen terjun ke dalam dunia YouTube tapi menggunakan live streaming. Ini rinciannya teman-teman. Kalau misalkan kalian bisa live streaming satu video ya, satu video itu digunakan live streaming dalam satu hari full. Nah, itu misalkan kita gunakan dibikin gampangnya ya, ini bikin gampangnya nih ya. Kalau misalkan dapat satu video itu 10.000, nah otomatis satu video 10.000 setiap hari dong. Kalau kita misalkan live streaming setiap hari satu video. Tapi ketika kita live streaming banyak teman-teman, minimal 10 video ataupun 5 video. Nah misalkan ini ya, kalau misalkan 10.000 aja, misalkan udah 10 video itu udah 100.000 sehari. Itu dari live streaming aja. Kalau misalkan satu bulan 100.000 setiap hari, otomatis 3 juta dong ya. Itu dari live streaming aja, belum dari pendapatan video regulernya gitu teman-teman. Dan kali ini bagaimana sih bang untuk menggunakan live streaming secara multi? Ini namanya live streaming secara multi ya, secara banyak video ya, bukan satu video aja. Nah kalian bisa langsung ke sini teman-teman, tapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, nah kali ini kita langsung aja ke dalam monitor sini guys. Ini buat pandangan kalian ya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Di sini ada salah satu akun juga ya teman-teman yang selalu dia gunakan live streaming. Kita bisa perhatikan di sini teman-teman. Apa sih yang dia ingini? Apa sih yang dia dapatkan ketika menggunakan live streaming secara ini? Seperti ini banyak banget live streamingnya. Kita lihat di sini ya. Kita bisa terhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 terus ke bawah lagi 28, 29, 30, 31, 32. Mungkin dia bisa sampai 50 live streaming ya. Ini kita pikir gampangnya aja. Kalau misalkan 10.000 dari satu video tersebut per hari ya, misalkan 50 video, 10.000 kali 50 video udah berapa gitu. Nah itu. Tapi kembali lagi dengan kapasitas speed komputer kita guys. Nah alangkah bagusnya kalau kalian pengen terjun ke dalam konten live streaming seperti ini, kalian upgrade dulu ya, komputernya upgrade dulu. Kita kuatkan dulu tenaga untuk komputer kita untuk gunakan seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan pakai SSD juga teman-teman. SSD yang pakai ya 500 GB juga cukup teman-teman ya. Meskipun speed komputer kita istilahnya komputer kaleng ya, tapi kita bantu dengan SSD juga ataupun bisa bantu
dengan menaikkan RAM-nya teman-teman, supaya kenapa kinerja dari OBS meskipun kita banyakin OBS-nya tapi tidak membuat lelet ataupun lama juga gerak-gerak gitu ya. Oke, kita bisa perhatikan sini, ini banyak banget live streamingnya teman-teman ya. Oke, ini dari lagu Malaysia ya. Misalkan kita dari konten solawat nih buat teman-teman yang dengan konten solawat ya, kita bisa perhatikan di sini live solawat ya. Kita cari ya live solawat, apakah ada yang sedang live? Pastinya ada teman. Nah ini lihat. Di sini ada selawat siang, selawat apa ini? Selawat Selasa siang, selawat Nabi Selasa siang. Di sini juga ada selawat Nabi Selasa berkah. Pokoknya kita sesuaikan dengan hari ya. Berarti dia menggunakan live streaming ini setiap hari dan dia akan selalu ingat hari ini hari apa, ya kan? Nah, kita perhatikan di sini dia menggunakan live streaming berapa, coba kita lihat. Dan kita perhatikan di sini teman-teman. Dia menggunakan 1 2 3 live streaming. Dia live streaming 3 ya. Kemungkinan coba kita lihat, mungkin ini live streaming udah lama atau soalnya live streaming itu bisa gunakan dari bulan lalu, setahun yang lalu kita bisa gunakan play, tapi menggunakan RDP ya teman-teman. Kalau misalkan kalau kalian menggunakan RDP, kalian bisa pakai sistem otomatis sewa RDP ya. Kalian bisa menggunakan sistem live streaming tersebut bisa digunakan berpanjang waktu gitu teman-teman. Misalkan 1 tahun saya setting untuk 1 tahun live streaming. Jadi ketika komputer mati, jadi video tersebut tetap live streaming gitu. Nah, tetap mendapatkan pendapatan dari live streaming tersebut setiap harinya. Nah, seperti itu. Jadi tanpa menunggu streaming itu di stop dulu. Jadi data yang kita masuk setiap harinya akan tetap ada meskipun live streaming tersebut masih tetap hidup, masih tetap jalan itu. Nah, oke. Kemudian ini ternyata digunakan mulai live streaming ketika tanggal 15 Mei ya. Udah lama ya, berapa hari itu? 15 Mei. Ada juga loh yang 1 tahun ya dulu, bukan dulu ya, kemarin ya aku lihat dari video full musik, tapi dia gunakan live streaming dari 1 tahun yang lalu dan live streaming tersebut masih hidup sampai sekarang. Nah, kira banget kan, mantapnya. Oke, nah ini sangat peluang sekali teman-teman. Kita lihat dari video regulernya, apakah dia upload setiap hari juga, dan ternyata dia nggak upload setiap hari teman-teman. Kita bisa perhatikan di sini, ini 1 bulan yang lalu ya, dia upload 2 bulan yang lalu. Dia jarang untuk menggunakan upload videonya, tapi dia menggunakan live streaming tersebut untuk mendapatkan cuan itu menggunakan live streaming ya, tidak terlalu ke video reguler ataupun uploadan biasa ya. Oke, kita cek untuk channel lain. Nah, di sini ada ini lagi nih, ada sholawat Nabi. Kita lihat ya, kita ke video regulernya dulu teman-teman. Nah, ini juga sama teman-teman. Ini 1 bulan yang lalu dia upload videonya. Dia 1 bulan yang lalu juga. Dia nggak setiap hari upload video, tapi pastinya dia pakai live streaming setiap hari. Kita perhatikan di sini teman. Nah, ini live streaming 1 2 3 4 ya. Dia menggunakan 4 live streaming ya. Ya seperti itu. Jadi dia sebenarnya kalau kita fokuskan untuk mencari uang di YouTube sebenarnya banyak cara teman-teman. Kita bisa menggunakan live streaming setiap hari ya. Dengan setiap hari live streaming itu kalian jangan ngelihat aku live streaming penontonnya cuma 4, 5, 10, 2. Kalian jangan perhatikan ke sana. Ya, kalian pakai durasinya aja. Semakin banyak durasi otomatis iklan yang masuk juga banyak teman-teman. Tapi ketika orang yang nonton, meskipun orangnya nongol ya 2, misalkan terus hilang lagi 1, terus 4 masuk lagi 5, hilang lagi tinggal 2 lagi, itu nggak apa-apa. Nanti itu akan diakumulasi dari analitik dari view, itu akan tercatat teman-teman. Kita dapat berapa penontonnya ketika live streaming tersebut sudah di stop. Nah, di situ. Terus pendapatannya gimana, Bang? Apakah menunggu live streaming tersebut di stop agar kita bisa tahu analitik data viewersnya dapat berapa, terus baru kita tahu penghasilan tersebut berapa? Enggak. Jadi kita harus dari live streaming itu menghitung dari banyaknya iklan teman-teman, dari banyaknya iklan yang masuk ke dalam video-video selama kita live streaming. Nah, di situ semakin banyak iklan yang masuk, otomatis semakin banyak juga. Karena disitulah yang akan membedakan ketika live streaming 1, live streaming 2 itu akan berbeda penghasilan di situ ya. Oke. Terus bagaimana Bang caranya untuk menggunakan live streaming seperti ini? Ini namanya live streaming multi ya, banyak live streaming. Oke, kita langsung aja teman-teman ke caranya. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya. Kita langsung ke sini teman-teman. Kita siapkan terlebih dahulu data ataupun video yang akan kita gunakan live streaming ya. Kita masuk ke sini, ini datanya. Dan misalkan ya, ini data live saya. Kalian harus siapkan yang pertama thumbnail, kedua videonya otomatis ya. Kemudian thumbnail, misalkan saya gunakan live streaming berapa ya? 1 2 3 3 video deh. Aku pengen coba 3 video ya. Yang pertama, kita siapkan dulu. Kita pergi dulu ke OBS-nya. Kalian di sini ada OBS ya. Kalian siapkan OBS dulu. Kalian bisa download juga OBS-nya teman-teman ya. Bagaimana caranya downloadnya? Kalian bisa searching deh, banyak deh. Oke, kita buka dulu ya. Kita buka. Kita tunggu ya teman-teman. Dan streaming seperti ini
kalau bisa sih jangan menggunakan konten orang lain teman-teman ya, jangan menggunakan konten. Kalau bisa live streaming itu pakai original, meskipun terkena copyright ataupun klaim hak cipta, otomatis itu akan aman. Yang penting original punya kita ya, meskipun itu lagu cover entah itu apa gitu. Ini bekas live streaming ya, kita hapus. Kalau misalkan ada bekas live streaming di sini kita hapus dulu. Oke, nah ini kita gunakan untuk live streaming yang pertama ya teman-teman. Nah kalau OBS-nya sudah dibuka, kita buka OBS dulu. Kita masukkan apa namanya, visual ataupun gambar ya, audio ataupun videonya. Di sini kita masukkan, di sini ada sumber media. Kita masukkan sumber media, lalu klik OK. Setelah itu di sini ada berulang ya ataupun looping ya. Kita klik aja di sini, dan yang di bawah ulangi pemutaran ketika sumber sudah aktif, kita matikan. Setelah itu kita masukkan di sini, telusuri videonya. Kita cari videonya tadi ada di mana ya? Tadi kita cari. Di sini ada live. Nah, misalkan saya gunakan yang ini dulu, yang pertama ya. Ini. Kita pakai yang ini. Lalu kita masukkan, setelah itu kita klik OK. Dia akan muncul seperti ini dan dia langsung jalan ya. Sesudah itu kita siapkan akun YouTube-nya teman-teman. Akun YouTube yang ingin kita gunakan live streamingnya ya. Oke, kita masuk ke dalam channel YouTube-nya. Kita bisa langsung ke sini teman-teman. Di sini ada tombol buat. Kita klik aja sini, langsung live streaming ya. Klik live streaming. Nah, kita tunggu. Oke. Setelah itu kita tunggu ya. Ini menurut aku ya, ketika kita malas konten, ketika kita nggak nemu ide konten hari ini, kita bisa gunakan live streaming tersebut, bisa menggunakan menjadi sebagai unsur pendapatan buat kita di YouTube. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada 3 icon teman-teman. Di atas ada live streaming, kemudian di sini ada webcam, lalu di sini ada kelola. Yang atas ini untuk langsung streaming ya. Jadi kita nggak bisa buat untuk banyak streaming ya. Kemudian yang kedua di sini ada webcam. Webcam ini kita bisa menggunakan live streaming dengan menggunakan webcam kamera ya, ataupun kita ingin tampil juga. Kemudian yang di bawah ini adalah kelola. Kelola ini adalah untuk menjadwalkan live streaming teman-teman. Nah, yang ini kita bisa menggunakan live streaming secara banyak ataupun secara multi ya. Entah itu dari 3 live streaming ataupun 4, 5 dan lain sebagainya ya. Pokoknya bisa banyak ya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik yang kelola. Setelah di sini ada muncul jadwalkan live streaming, kita klik aja. Oke. Nah, kalau muncul seperti ini adalah data-data saya yang sudah istilahnya yang sudah saya setting. Ataupun kalau kalian belum punya data setting seperti ini, kalian bisa buat baru. Nah, berhubung ini saya sudah ada, saya klik aja di sini, gunakan kembali setelan ini supaya nggak ribet ya, supaya kita nggak usah ngetik-ngetik deskripsi lagi dan lain sebagainya. Nah, misalkan judul, ini judul juga pengaruh teman-teman. Judul juga pengaruh untuk kita menggunakan live streaming ya. Jadi kita harus gunakan judul yang benar-benar menarik ya, yang benar-benar menarik sesuai dengan apa video yang kita gunakan live streaming tersebut. Misalkan video selawat, otomatis kalian buat judulnya tentang selawat tersebut. Kalau misalkan lagu-lagu, kalian bisa gunakan judul tersebut menggunakan lagu-lagu seperti lagu-lagu Malaysia, lagu pop dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa cantumkan ya. Kemudian deskripsi juga penting banget teman-teman. Deskripsi ini untuk memancing yang namanya kata kunci ya. Jadi kita harus isi deskripsi di sini. Kemudian terus pergi ke bawah lagi, hashtag juga ya, hashtag harus diisi juga. Nah, kemudian di sini bagaimana Anda ingin melakukan live streaming? Saya menggunakan software untuk streaming dengan tadi menggunakan OBS tadi ya. Dengan OBS ini ya. Nih, kita akan gunakan video ini untuk live streaming. Lalu di sini karena kategori sesuaikan dengan video yang akan kita buat live streaming teman-teman. Nah, karena di sini kategori saya ini adalah sebuah lagu atau musik gitu ya. Jadi saya di sini gunakan kategorinya gunakan musik ya di sini ya. Kemudian thumbnail di sini kita thumbnailnya harus benar-benar buat menarik ya. Ini adalah thumbnail ini sisaan ya, bekas saya streaming. Oke, kita sesuaikan dari thumbnail yang tadi ya. Gimana kita masuk di sini. Nah, ini thumbnailnya. Kita masukkan thumbnail. Setelah itu di sini kita buat playlist juga nggak apa-apa. Di sini karena saya sudah buat live lagu pop, nah nggak apa-apa ya. Terus juga audiensnya kita pilih yang tidak. Lalu kita misalkan tampilkan lebih banyak juga. Kemudian di sini kita konten yang dimodifikasi tidak ya. Ini karena saya gunakan cuman dengan foto, editingnya sederhana lah ya. Lalu kita pergi lagi ke bawah. Di sini tag ya teman-teman, ada tag. Ini penting banget teman-teman. Kalian sesuaikan isi kata kunci yang ada di sini, sesuaikan dengan video yang akan kalian gunakan untuk live streaming tersebut. Dan karena ini adalah sebuah lagu, saya gunakan lagu terbaru, lagu TikTok viral, lagu pop Indonesia, dan ya pokoknya berhubungannya dengan lagu ya. Lalu di sini bahasa kita gunakan, ini nggak usah. Terus juga di sini lokasi perekaman. Ini adalah lokasi streaming, kita harus masukkan ya. Di sini kita masukkan Indonesia karena saya ada di Indonesia. Kemudian setelah itu ini biarin aja. Next, langsung berikutnya. Nah,
Di monetisasi ini, kalau kalian sudah monetisasi, otomatis kalian aktifkan monetisasi teman-teman. Kemudian pergi ke bawah, kalian kalau misalkan gunakan untuk live streaming tersebut untuk mencari uang ataupun mencari pendapatan agar lebih cepat, lebih banyak, kalian izinkan di sini ya. Klik izinkan. Setelah itu kalian pilih yang agresif ya. Agresif ini adalah ketika orang nonton itu lagi-lagi iklan, nggak lama baru dengerin sedikit ada iklan lagi. Nah di sini adalah agresif. Tapi potensi yang akan didapatkan dari video tersebut, potensi penghasilan lebih tinggi, itu akan lebih banyak iklan dan pengalaman penonton akan lebih terganggu. Otomatis terganggu lah orang kalau misalkan ngelihat, oh lagi-lagi iklan nih, lagi-lagi iklan. Nah di situ ya. Tapi saya karena untuk mencari uang, jadi saya pilih yang agresif. Nah kemudian setelah itu kita next aja berikutnya. Di sini kita lihat, perhatikan di sini ya. Untuk di icon penyesuaian ini, di sini ada live chat. Kita klik aja live chatnya, terus rekaman live chat juga klik aja, nggak apa-apa. Mau enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, di sini ada mode peserta teman-teman. Ini orang yang dapat mengirim pesan. Biasanya ketika kita live streaming tersebut itu sama halnya kita membuat room teman-teman, room ataupun sekelompok yang ingin istilahnya berteman ataupun bercurhat ataupun dan lain sebagainya. Biasanya kayak orang-orang luar negeri kayak semacam di mana gitu. Dia bisa mencurahkan rasa kangennya, dia menggunakan berkomentar di dalam room ataupun live streaming kita di situ ya, karena sering banget. Nah, alangkah baiknya kita gunakan, karena ini bisa sih siapa aja juga bebas ya, terserah. Tapi karena di sini saya sambil mencari subscriber juga, jadi untuk mode peserta ini ataupun yang bisa berkomentar di dalam live streaming saya itu adalah orang-orang yang sudah subscribe ya. Kalau belum subscribe dia nggak bisa. Nah otomatis itu akan memancing orang yang menonton karena pengen nih, karena gatel nih pengen banget komen gitu ya. Dan akhirnya dia subscribe juga agar bisa komentar ke dalam live streaming kita. Nah ini adalah taktiknya. Jadi saya gunakan subscriber. Kemudian di sini ada reaksi live ya, kita checklist aja. Kemudian penundaan pesan ini nggak usah ya, kita mode lambat nggak usah juga. Setelah itu ini cuplikan juga nggak usah, biarin aja, agak ribet juga nanti. Kita langsung klik aja berikutnya di sini. Nah, setelah muncul berikutnya di sini adalah penyesuaian atau visibilitas ya. Di sini visibilitas. Kalian kalau misalkan untuk gunakan live streaming, meskipun ini ingin gunakan live streaming secara multi, kita mesti mending langsung aja bikin public teman-teman. Kita bikin publicnya di sini ya. Lalu klik Oke, langsung klik selesai. Nah, setelah itu data yang ada di sini dia akan jadi untuk live streaming nomor 1 ya, nomor pertama, istilahnya video pertama gitu ya. Nah, kita lihat di sini datanya sudah jadi. Kalian bisa perhatikan di sini, pilih kata kunci. Ini kata kunci ya. Ini kata kunci kalian ini bisa digunakan, bisa dibuat ya. Kalian bisa buat yang baru ya. Tapi kalau misalkan video live streaming pertama, kalian bisa gunakan yang ada aja, yang sudah tersedia yang dalam fitur-fitur di sini ya. Saya gunakan ini yang biasa gunakan ya. Jadi ada ya kelinci juga. Nah, kemudian setelah itu kita pergi ke dalam OBS Studio-nya. Kalau misalnya sudah muncul seperti ini ya. Kita klik OBS Studio-nya, kita pergi ke pengaturan di sini teman-teman. Di bawah sini kita klik, tunggu ya. Nah, setelah muncul pengaturan seperti ini, kalian ini nggak usah diotak-atik, biarin aja, langsung pergi ke live streaming, streaming sini. Nah, di sini ada server ya, di atas sesuaikan aja nggak apa-apa ya. Kita klik di sini, dihapus servernya, ini hapus ya. Lalu kita masuk lagi ke dalam, sebentar ini kecilin dulu. Kita masuk lagi ke dalam live streaming tadi. Servernya mana? Nah ini URL streaming kita masukin ya, kita salin di sini, lalu pergi lagi ke OBS-nya, kita klik copy di sini. Oke, setelah tercopy, ini kata kunci streamingnya kita hapus ya, ini karena bekas tadi. Lalu kita masuk lagi ke YouTube tadi, kita copy ya. Di sini kata apa ini? Kunci streaming ya. Kunci streaming ini kita salin lagi, lalu kita masuk lagi ke OBS. Setelah itu kita klik lagi di sini paste ya. Setelah udah kita terapkan. Setelah terapkan kita langsung klik OK. Nah, otomatis video tersebut ini sudah terhubung ke dalam live streaming ini ya, sudah terhubung ya. Bagaimana cara membuktikannya? Kita langsung aja klik dengan yang namanya mulai live streaming. Di sini ada ya, klik mulai live streaming. Lalu di sini akan muncul sinyal. Nah, kalau misalkan sinyalnya udah hijau seperti ini, udah hijau full semua, ini adalah jaringannya bagus teman-teman. Nah, jadi kita biarin aja. Setelah itu kita kecilin aja. Nah, kita perhatikan di sini, video ini akan muncul di sini, teman-teman. Ini tanda karena koneksinya sangat bagus. Jadi kita tunggu ya, atau kita minimasikan aja dulu ini. Setelah itu kita tunggu icon live streaming di sini muncul atau berwarna hijau. Nah, kalau sudah muncul seperti ini kita bisa gunakan langsung klik live-nya atau kita bisa klik mulainya, teman-teman. Kita bisa perhatikan di sini videonya akan masuk ya. Nah, ini videonya sudah masuk. Setelah itu, oke, lalu kita bisa klik langsung live streaming di sini. Klik dan ia akan segera live. Nah, live streaming Anda sedang live. Nah, live streaming sudah dimulai, teman-teman. Lalu analitik di sini dia akan berpindah.
berubah ya. Otomatis kita perhatikan dulu di sini teman-teman. Icon-icon yang ada di sini. Ini ada, kalian di bawah bisa lihat ya, privasinya ada public, monetisasinya kalian bisa perhatikan di sini juga, monetisasinya aktif supaya ada iklan masuk itu bisa ya. Otomatis iklan juga aktif, terus juga ini jadwalkan, kalian hiraukan aja ini karena tadi kita sudah buat public ya. Kemudian penonton serentak juga karena ini belum masuk ya penontonnya, lalu ke tombol suka. Nah, di sini juga akan ada yang namanya data-datanya. Ini penonton serentak itu namanya penonton ketika live, secara live ya, penonton itu nonton, dia langsung ada data di sini, langsung terdeteksi di sini, dapat penontonnya ada berapa yang sedang nonton ya gitu ya. Kemudian rasio chat di sini, rasio chat ini orang yang berkomentar itu ada berapa. Kemudian penayangan di sini. Nah, di penayangan ini adalah penayangan yang diakumulasi dari berbagai penonton serentak tersebut. Dia akan terkumpulkan di sini. Nah, di sini akan menjadi data ya, data viewers ketika kita misalkan mendapatkan 1000 viewers dibayar berapa. Nah, di sini dia akan menghitung dari sini, teman-teman, ya. Kemudian rata-rata durasi tonton ini adalah rata-rata orang menontonnya itu biasanya di menit berapa. Biasanya berapa menit di sini akan tertera juga. Kemudian di sini adalah icon chat ya. Kalian bisa kalau misalkan sudah mulai live streaming sini, kalian bisa gunakan, kalian bisa isi komentar terbaru untuk pancingan ya. Jadi kita buat ya, selamat menikmati lagunya ya guys. Kita contoh seperti ini ya guys ya. Nah, kalau udah seperti itu kita klik aja enter langsung. Nah, dia akan menjadi satu komentar ya. Oke, nah ini udah ada yang masuk nih, penonton satu nih, penonton serentak, tapi dia udah belum muncul ya, karena datanya masih delay. Lalu, bagaimana bang, kalau kita menggunakan live streaming lagi teman-teman? Nah, kalau misalkan muncul seperti ini error, gunakan frekuensi bingkai utama. Biarin aja teman-teman, ini biarin aja ya, biarin aja, tetap aja. Yang penting jaringan live streaming masih bagus. Kemudian, bagaimana bang, kalau misalkan kita tambahin live streaming? Oke, kita tambahin ya, kita minimizekan dulu yang ini. Kita masuk lagi, meskipun tadi udah buka OBS yang ini ya, ini OBS yang pertama ya, kita masukkan ya, ini yang pertama lah, taruh lah ya. Lalu kita buka lagi guys, untuk video yang keduanya, kita buka lagi OBS-nya, klik 2 kali di sini. Kita tunggu ya. Nah, kalau muncul seperti ini, kita bisa lihat di sini ada tetap luncurkan aja, karena kita pengen buat 2 video ya, 2 video yang digunakan live streaming. Kita tunggu, oke, ini sambil ngopi ya guys ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan kedua ya. Karena kita bisa perhatikan sini, kok ini sama aja bang videonya? Iya, sama aja karena ini data OBS yang masuk teman-teman. Jadi ini belum berubah. Ini data video ini masih video yang pertama. Jadi kalau kita pengen rubah videonya untuk digunakan live streaming yang kedua, otomatis kita ubah lagi dong. Kita maksimalkan ya ini ya. Kita hapus aja video ini, biasa seperti biasa ya. Kita hapus di sini. Oke, setelah itu kita masukkan video yang kedua yang ingin kita gunakan live streaming teman-teman. Di sini seperti biasa caranya tadi ya, sama ya, kita masukin dan ini berulang, ini matiin, lalu telusuri videonya yang mana. Oke, tadi ada di mana ya? Kita cari dulu videonya ini. Oke, nah ini kan yang tadi yang pertama ya, kita masukkan video yang ini yang kedua. Oke, lalu kita klik OK dan videonya udah berubah ya. Kemudian oke, ini tinggalkan dulu OBS yang kedua ya. Kita minimizekan dulu. Lalu kita pergi lagi ke dalam live streaming channel kita, YouTube kita. Caranya bagaimana, Bang? Caranya di sini ada icon ya, di sini ada icon, kita tambahin aja. Tambah. Wah, kita tambah. Kemudian kita klik di sini ada YouTube lagi. Klik YouTube lagi. Jadi kita buka tab baru ya, guys. Kita sambil santai ya, guys ya. Oke, ini tab baru udah kebuka ya guys ya. Kita lihat tab yang pertama, ini adalah live streaming pertama, dia udah masuk 3 penonton yang serentak teman-teman. Lalu kita masuk ke untuk yang pembuatan kedua ya. Lalu kita masuk lagi ke dalam sini, kita klik buat, lalu klik live streaming lagi. Setelah itu kita tunggu ya guys ya. Nah, oke, ini sudah muncul lagi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita udah muncul. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Di sini adalah data live streaming yang pertama ya, yang tadi kita gunakan. Ini sudah live ya. Ini sudah live. Bagaimana untuk menambahkan live streaming berikutnya? Kita pergi lagi, sama aja caranya. Kita masuk ke di sini, jadwalkan live streaming juga. Klik aja. Ya. Lalu kalau misalkan ada data ini, data yang tadi saya buat, kalian mau buat baru juga nggak apa-apa. Karena saya ingin agak simple ya, nggak ribet. Jadi saya gunakan untuk data ini lagi. Kita klik aja gunakan kembali setelan ini. Nah, setelah itu data yang ini pergi ke bawah karena ini sama aja. Nah, ini ya, kita hanya ubah yang namanya thumbnailnya, kita ubah dengan thumbnail yang baru ya. Thumbnail yang baru dengan sesuaikan video yang baru, teman-teman. Thumbnail yang kedua saya gunakan dengan video yang kedua, berarti yang ini.
Setelah ini sedang mengupload thumbnailnya, kita pergi ke bawah, otomatis style-nya sama juga, berarti kita next aja, berikutnya aja. Terus juga ini sama aja, settingan untuk monetisasinya udah aktif. Terus kita berikutnya, lalu untuk penyesuaiannya pun ini sama ya, yang ke tadi ya sama aja. Lalu klik aja berikutnya. Setelah itu visibilitasnya kita klik aja yang public seperti tadi sama aja. Pokoknya sama aja lah, karena ini settingannya sama yang tadi ya. Kita tunggu ya guys ya. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian bisa perhatikan di sini ya. Ini ada kata kunci streaming yang tadi ya. Kita ubah ya. Ingat ya, kalau kalian nggak ubah ini, nanti streamingnya akan sama, videonya sama yang ini ya. Karena kita menggunakan live streaming OBS yang kedua, yang mana tadi ya? Yang ini, kita akan gunakan yang ini. Otomatis kita gunakan kata kunci yang baru. Caranya bagaimana? Kita klik di sini ya guys. Klik. Nah, kita buat kata kunci streaming baru. Nah, kita buat aja. Misalkan di sini live 2 ya. Misalkan aja ini contoh aja. Live 2. Deskripsinya kalian bisa isi, bisa enggak, biarin aja. Karena ini langsung klik aja buat. Nah, setelah dibuat, dia akan muncul live streaming kode yang baru. Nah, setelah itu, kalau udah muncul seperti ini, kalian jangan lupa di refresh dulu. Kalian di sini ya, ada refresh. Klik aja refresh dulu supaya benar-benar data untuk live streaming 2 ini benar-benar baru ya. Biarin aja untuk ini untuk merefresh. Nah, berarti kalau sudah muncul seperti ini kan udah di refresh nih. Otomatis ini kata kunci baru nih. Ini kata kunci live yang kedua ya guys. Nah, kita pergi, kita gunakan live streaming yang ini ya. Yang ini kita gunakan, karena kita ingin menggunakan live streaming yang ini, kita pergi ke pengaturan ya. Lalu kita klik pengaturan di sini. Oke. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita pergi lagi ke streaming teman-teman. Nah, ini adalah data server yang tadi. Kita hapus aja ya. Kita hapus. Lalu kita pergi ke di sini ada live streaming URL-nya, kita masukin lagi. Mana ya? Kita masukin ke sini ya. Ini untuk OBS yang keduanya. Lalu ini kata kunci yang tadi guys, kita hapus aja karena ini kata kunci yang lama ya, yang baru aja kita gunakan live streaming. Jadi kita gunakan live streaming yang baru. Mana tadi? Kita lihat di sini. Nah, ini adalah kata kunci yang baru tadi kita buat live 2 ya. Kita salin aja. Setelah itu kita masukkan ke dalam OBS untuk live streaming keduanya. Lalu setelah itu kita terapkan, langsung klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita buka ya tadi. Nah, setelah muncul seperti ini kan udah beres nih, kata kunci udah masukin semua. Lalu kita klik mulai live streaming. Oke, di sini akan terlihat jaringan juga. Misalkan jaringannya hijau semua, itu udah bagus teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, kita minimize aja OBS-nya. Kita gedein yang ini. Kita tunggu videonya muncul sampai muncul icon live streaming ini berwarna biru lagi ya. Nah, ini udah muncul nih. Icon live streamingnya udah muncul, kita yang ini tutup aja. Kita tunggu ya videonya, apakah videonya sama dengan streaming yang kedua tadi. Nah, ini udah berubah nih videonya. Kita lihat streaming yang pertama. Ini pakai gambar ini ya. Kemudian yang kedua ini pakai ini. Kalau udah seperti ini, kita tinggal klik aja live. Ya, kita langsung mulai live aja. Nah, ini sama, ikonnya juga sama. Kalau sudah mulai kebuka dua seperti ini, kalian tarik aja. Nih, tab yang ini tarik aja, turunin. Nah, supaya agak dipisah ya. Kita klik ininya di kecilin. Nah, kita jadi sekarang sudah memiliki 2 live streaming teman-teman. Ini karena jaringannya lagi kurang bagus ya. Nah, kalau misalkan pengen buat 3 sama seperti tadi teman-teman, caranya seperti tadi. Kita bisa buka lagi di sini ya. Atau kita gedein dulu. Nah, kalau udah muncul seperti ini, seperti biasa kita pergi ke sini ada buat ya. Sama seperti caranya, sama aja. Kita live streaming lagi. Kita lihat apakah tadi live streaming sudah menjadi 2 live streaming. Kita bisa langsung lihat di sini teman-teman. Nah, ini udah muncul ya. Kita kalau kita buat ketiga bisa sama sepertinya. Nah, kalian bisa lihat di sini guys. Di sini sudah terbentuk 2 live streaming ya teman-teman ya. Ini udah terbuat 2 live streaming ya, sama ya. Caranya sama. Kalau kalian pengen live streaming ketiga sama, tinggal masukin aja di sini kelola lalu jadwalkan live streaming. Oke, kita langsung lihat channel aja deh. Langsung lihat channel aja. Karena cara yang ketiga juga sama seperti itu caranya. Kita bisa lihat di sini channelnya. Oke guys, nah ini adalah channelnya teman-teman. Ini tadi saya gunakan live streaming di sini ya. Kita bisa lihat di sini live-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini guys. Ini sudah menjadi 2 live streaming. Nah, bagaimana cara untuk membuat banyak live streaming? Caranya sama seperti tadi. Kita gunakan dengan metode sama seperti tadi ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami juga, bisa dimengerti juga cara-caranya tadi. Nah, dan hal seperti ini
Ini bisa digunakan untuk mencari cuan ya teman-teman, yang mencari cuan ya menggunakan live streaming. Meskipun kalian malas untuk upload video karena besok mau upload apa ya, besok upload apa ya. Jadi meskipun kalian bisa upload videonya sebulan sekali, tapi kita gunakan live streaming tersebut setiap hari, otomatis pendapatan YouTube akan tetap berjalan setiap harinya. Seperti itu ya. Semakin banyak live streaming, otomatis semakin banyak juga pendapatan yang akan kita dapatkan menggunakan live streaming tersebut ya. Nah seperti itu. Tapi yang kalian persiapkan tadi, kalian harus kuatkan dulu speed komputernya teman-teman, supaya kalian bisa banyak live streaming ya. Nah karena ini kalian bisa perhatikan sini agak lelet juga ya, karena di sini banyak banget software teman-teman, banyak banget data juga di komputer yang satu ini, karena ini komputer khusus untuk kerjanya, dan yang samping saya ini ada komputer untuk live streaming teman-teman. Jadi kalau di sebelah agak enteng ya, ini agak berat juga. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman semuanya untuk mencari uang menggunakan live streaming dengan OBS teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ingat ya, ketika kita menggunakan live streaming itu audio yang kita gunakan benar-benar harus original teman-teman, harus buatan kita ya. Yang dimaksud buatan kita itu original ya, belum ada orang yang pakai, ataupun kita nggak boleh ngambil audio dari orang lain ya, ambil audio dari orang lain terus kemudian kita gunakan live streaming. Sebetulnya itu gimana bang? Kan kita sama aja menggunakan audio dari orang tersebut, itu sama halnya nanti akan mengundang bahaya juga, karena nanti dari sistem YouTube akan menangkap data ketika kita gunakan live streaming ya. Nanti akan menjadi peringatan, entah itu dari teguran, entah itu dari bisa-bisa channel kita akan di-banned gitu guys kalau kita gunakan konten orang lain seperti itu. Makanya di YouTube itu sangat keras sekali yang namanya kita sebagai konten kreator harus benar-benar menggunakan konten asli, konten original kita. Nah, jangan sampai kita gunakan konten orang lain digunakan dalam channel kita, itu sangat berbahaya sekali karena akan ada dampak dalam channel YouTube kita. Kan capek kan, misalkan capek-capek udah dapat subscriber banyak ataupun yang sudah dimonetisasi, terus kita gunakan live streaming dari audio orang, kita gunakan live streaming, itu akan membuat istilahnya ancaman teguran ya, ataupun membuat channel kita rusak tentunya. Nah, bagaimana untuk mengatasi seperti ini? Gunakanlah audio yang benar-benar ya teman-teman, audio yang benar-benar punya kita ataupun buatan kita. Itu kalau misalkan lagu-lagu cover itu nggak masalah, kena klaim hak cipta nggak masalah. Yang penting original ya, yang penting original buatan kita ya. Nah seperti yang saya ini juga terangkan juga buat teman-teman yang pengen buat konten solawat ataupun yang pengen memiliki audio solawat original, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp saya di situ, karena di sini juga saya studio rekaman juga, menerima jasa untuk pembuatan audio solawat maupun audio untuk lagu-lagu ya, lagu-lagu yang pengen dibuatkan konten secara live streaming ya, entah itu lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu pop. Nah terus bang aku kan nggak bisa nyanyi bang. Kalian nggak usah pikirin ke sana ya. Kalau kalian nggak bisa nyanyi ataupun suara kalian istilahnya agak ragu untuk bersaing gitu ya, karena di dunia live streaming itu sangat penting sekali yang namanya profesional audio teman-teman ya. Kalau audionya kita ngasal aja, istilahnya asal, yang penting ada audionya, itu akan dampaknya nanti video kalian nggak ada yang nonton, percuma live streaming tapi nontonnya nggak ada. Nah makanya kita harus benar-benar gunakan audio yang profesional, audio yang benar-benar audio yang udah jadi gitu ya. Misalkan audio sholawat ya udah terlihat ataupun terdengar benar-benar audio tersebut udah profesional gitu. Nah tapi jangan khawatir, di sini saya akan menerima jasa untuk pembuatan lagu-lagu sholawat juga ya teman-teman. Kalau kalian nggak bisa nyanyinya, ataupun kita juga di sini bisa menggunakan suara saya, ataupun lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu pop juga. Kalau misalnya kalian bingung nggak bisa nyanyi, bisa pakai suara saya juga teman-teman. Bagaimana untuk cara pemesanan order lagu-lagu untuk digunakan konten tersebut? Kalian bisa hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di deskripsi teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Yang penting tetap semangat ya. Jalan untuk mencari uang di YouTube itu sebenarnya banyak, tapi kita harus benar-benar banyak kehati-hatian ya. Kalau tidak tahu ilmunya itu sangat berbahaya sekali ya, berbahaya bagi channel YouTube kita teman-teman tentunya. Otomatis capek-capek kita buat channel, bangun channel, terus ada masalah, terus channel kita di-banned ataupun di-dismount, wah bahaya juga. Oke, terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa membuat kalian juga semangat. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.